Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kesehatan untuk melaksanakan dan nonton acara live Instagram di akun Instagram RSUD Bandung Kiwari, yaitu obrolan Kiwari terkait protein hewani cegah stunting. Jadi, bertepatan dengan Hari Gizi Nasional ke-63 yang jatuh pada hari Rabu kemarin, tanggal 25 Januari 2023, kita di sini akan ngobrol-ngobrol santai nih terkait gizi, khususnya tema yang diusung pada Hari Gizi Nasional tahun ini, yaitu protein hewani cegah stunting. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Firda Permata Asri, saya bertindak sebagai moderator dalam obrolan ini. Selanjutnya sudah hadir di antara kita dua orang narasumber. Yang pertama adalah Ibu Piana AMG, nutrisionis di RSUD Bandung Kiwari. Selamat pagi Bu Piana. Sehat Ibu? Iya, dan yang kedua ada Teh Arifah Lana Fauziah AMD Gizi. Selamat pagi Teh Arifah. Selamat pagi. Iya, jadi hari ini kita akan bahas mengenai stunting serta cara untuk mencegahnya khususnya dengan konsumsi protein hewani. Mungkin sebelum mulai ke topik stunting, jadi pada tahun 2030 nanti Indonesia akan mengalami bonus demografi. Nah, mungkin di sini teman-teman bertanya, apa sih bonus demografi itu? Nah, bonus demografi adalah suatu kondisi di mana jumlah penduduk Indonesia yang produktif lebih banyak dari yang non-produktif. Jadi, ini merupakan sebuah momentum yang kita tunggu-tunggu karena nanti yang melakukan pembangunan negara pada saat bonus demografi nanti itu anak-anak yang sekarang mungkin belum lahir atau yang baru lahir. Jadi, di sini pentingnya kita untuk bekerja sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar pada saat bonus demografi nanti kualitas SDM-nya baik sehingga mampu untuk bersaing secara global. Gitu. Jadi untuk mempersiapkan sumber daya yang berkualitas tentunya perlu dilakukan investasi gizi. Nah, caranya yang pertama adalah dengan edukasi dan promosi secara terus-menerus berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya oleh tenaga kesehatan tapi juga dilakukan oleh masyarakat juga. Jadi, nanti pada saat momentum bersejarah 100 tahun kemerdekaan Indonesia, pada tahun 2045, Indonesia bisa menjadi negara maju, mampu bersaing secara global. Nah, mungkin kita langsung saja ke topik mengenai stunting. Jadi di sini kenapa stunting ini menjadi program yang memang harus program penanggulangan stunting harus dilakukan karena memang tadi berangkat dari Indonesia mengalami bonus demografi sehingga nanti SDM yang bekerja pada saat nanti bonus demografi itu terbebas dari stunting sehingga SDM-nya berkualitas ya. Sekarang kita bahas dulu terkait stunting ke Bu Piana dulu ya. Ibu boleh dijelaskan sedikit atau secara lebar juga nggak apa-apa terkait stunting, serta apa sih penyebabnya dari stunting ini? Baik, stunting itu adalah kondisi di mana gagal tumbuh kembang anak yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan menurut usia di bawah standar. Yang dikarenakan biasanya disebabkan oleh asupan nutrisi atau kekurangan nutrisi yang berkepanjangan atau yang kronis gitu. Dan untuk asupan nutrisi di sini selain asupan nutrisi yang kronis juga itu terdapat atau dipengaruhi oleh karena memang ketersediaan pangannya atau ketersediaan pangannya yang kurang atau karena mungkin faktor ekonomi, terus juga bisa karena pengetahuannya yang kurang, jadi asupannya itu tidak mencukupi atau kurang dalam waktu yang berkepanjangan lama, jadi yang lama. Jadi bukan yang hanya sebentar. Jadi stunting itu bisa terjadi karena kekurangan asupan yang
dalam jangka waktu lama. Iya. Dan juga tadi asupan itu bisa disebabkan karena memang ketersediaan pangan yang kurang, juga karena peningkatan nutrisi yang disebabkan kebutuhan gizi yang meningkat disebabkan karena metabolisme yang meningkat, yang biasanya karena adanya penyakit infeksi yang kronis atau yang berulang, itu juga bisa menyebabkan asupan jadi kurang juga. Asupan jadi kurang, iya. Untuk mengetahui apakah seorang anak itu stunting atau tidak, bagaimana sih Bu caranya? Untuk mengetahuinya berarti si anak itu pertama harus diperiksa atau diukur panjang badannya, panjang badan, terus panjang badan kita ukur atau kita lihat di plot sesuai dengan standarnya, apakah di bawah standar atau tidak. Terus juga ada pemeriksaan lainnya yang biasanya dilakukan oleh dokter khususnya dokter spesialis anak. Jadi stunting itu tidak hanya pendek ya. Jadi bukan berarti semua yang pendek itu stunting. Jadi tapi kalau yang stunting sudah pasti pendek. Jadi stunting itu adanya keterlambatan atau kegagalan perkembangan dari otak. Jadi bisa juga mengurangi kecerdasan anak. Jadi kecerdasannya, perkembangannya tidak maksimal. Jadi itu bisa berpengaruh ke masa depannya atau pada saat nanti dewasanya. Oh gitu. Jadi mungkin untuk mengetahui seorang anak stunting atau tidak cukup hanya pengukuran panjang badan atau tinggi badan saja. Tapi mungkin perlu pengecekan namanya red flag. Jadi ada beberapa kategori red flag. Nanti akan oleh dokter spesialis anak ya Bu ya. Betul. Akan dikaji lebih lanjut apakah anak tersebut stunting atau tidak. Mungkin kalau anak yang panjang badan atau tinggi badannya kurang dari standar, disebutnya stunted ya Bu ya, pakai stunted. Kalau berbeda dengan stunting itu. Kalau stunted itu perawakan yang pendek. Jadi hanya perawakan pendek itu pun perawakan pendek kan bisa juga dari faktor lain, tapi bukan faktor asupan yang kurang dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau untuk stunting ini karena penyebab yang paling paling utama yang paling utama itu ya asupan nutrisi yang kurang dalam waktu yang panjang tadi perlu ditekan, karena kalau di kita mungkin sudah sering dengar itu masa-masa golden age atau lebih dikenal dengan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di masa itulah yang sangat penting pemenuhan asupan nutrisinya. Kalau asupan nutrisi di masa 1000 hari pertama kehidupannya kurang, berarti nanti akan beresiko untuk stunting. Karena itu waktunya panjang ya, 1000 hari gitu. Nah, terkait 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. 1000 HPK itu dimulai sejak anaknya lahir atau dari sebelumnya Bu? Boleh dijelaskan? Baik. 1000 HPK itu dimulai dari dalam kandungan. Jadi dalam kandungan. Semenjak terbentuknya janin terbentuknya janin sampai usia 2 tahun. Jadi dalam masa kehamilan itu berarti kurang lebih 270 hari, 9 bulan 270 hari, dan ditambah 2 tahun kurang lebih 730 hari. Jadi totalnya 1000 hari. Tapi selain itu juga berarti kan kita harus mempersiapkan tuh dari mulai kehamilan tuh asupan nutrisinya harus maksimal atau harus optimal. Maksudnya pemenuhan asupan nutrisi harus optimal. Tapi sebelumnya pun harus dipersiapkan, karena kalau misalnya sebelumnya sudah misalnya kurang gizi, nanti pas hamil juga pasti akan terganggu. Jadi sebetulnya dari sebelum itu juga harus dipersiapkan juga. Gitu ya. Jadi mungkin dari sebelum menikah ya Bu ya, dari sebelum menikah. Jadi dari remaja dimulai remaja harus dipersiapkan. Sudah suka minum tablet tambah darah atau tidak? Terus rutin diukur lingkar lengannya. Kalau misalnya di bawah standar berarti ibaratnya kayak belum siap gitu ya, belum siap hamil untuk misalnya. Jadi
pentingnya pemeriksaan ya Bu ya. Ya, pemeriksaan rutin bisa di posyandu atau puskesmas atau langsung ke rumah sakit juga Iya, boleh. Gitu. Baik, untuk selanjutnya terkait penyebab stunting tadi disebutkan terkait asupan atau misalnya faktor lingkungan. Kalau yang saya baca jadi ada penyebab langsung dan tidak langsung terkait terjadinya stunting pada anak. Mungkin terkait penyebab langsungnya diantaranya seperti asupan mungkin ya Bu ya. Betul. Asupan gizi serta status kesehatan anak. Boleh dijelaskan sedikit Ibu terkait penyebab langsung? Iya, untuk penyebab langsung stunting tadi sudah dijelaskan. Jadi yang paling utama itu asupan ya, asupan yang kurang dalam jangka waktu panjang. Jadi bisa tadi karena memang ketersediaan pangannya yang kurang, terbatas karena mungkin ekonomi. Padahal mungkin si ibu itu tahu tentang masalah gizi hanya karena keterbatasan ekonomi ya apa boleh buat gitu ya. Atau memang pengetahuan ada pengetahuan atau memang ketahanan pangannya atau ketersediaan pangannya ada tapi pengetahuannya kurang. Jadi tetap asupan bisa kurang juga. Jadi perlu juga diedukasi ya di situ. Terus juga masalah kesehatan tadi ya karena peningkatan kebutuhan nutrisi atau energi akibat dari metabolisme yang tinggi biasanya penyebabnya karena ada penyakit infeksi pada anak yang di usia tadi atau dari ibu hamil pada saat ibu hamil pada saat bayi baru lahir misalnya sering sakit atau misalkan terkena penyakit infeksi yang seperti TBC itu kan bisa meningkatkan risiko ya karena kebutuhannya meningkat ya otomatis jadi asupan kalau misalnya tetap segitu berarti kurang gitu jadi energi yang dia makan atau yang dia minum misalkan ASI bukannya untuk pertumbuhan tapi dipakai untuk memperbaiki penyakit gitu. Iya betul gitu. Jadi terus mungkin yang secara langsung itu berisiko karena makanan yang dia makan tuh untuk penyakitnya dulu bukan untuk pertumbuhannya. Makanya pertumbuhannya terganggu gitu mungkin ya Bu ya. Terus nah penyebab stunting juga nih di masyarakat sering bilang nih misalnya anaknya umur 1 tahun tapi panjang badannya kurang dari standar. Nah ibu atau keluarganya suka bilang ini ada turunan soalnya bapaknya kecil atau ibunya kecil. Nah Teh Arifah boleh dijelaskan pengaruh dari hereditas atau keturunan terkait terjadinya stunting pada anak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di masyarakat mungkin ya banyak informasi-informasi yang tersebar ini mah ada stunting atau pendek itu ya gitu ya kan masyarakat awam kenalnya sama pendek ya. Pendek itu karena turunan gitu ya. Nah, secara teorinya atau berdasarkan hasil penelitian memang faktor keturunan itu berpengaruh, tapi hanya sekitar 4-7% tinggi badan seseorang pada saat lahir. Jadi berpengaruhnya hanya sedikit. Sisanya ya betul. Sisanya dari mana? Dari faktor lingkungan yang tadi sudah dibahas sama Ibu Piana ya. Jadi kalau faktor lingkungannya baik gitu ya, mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut, insya Allah ke depannya akan pertumbuhannya berkembang tumbuh secara optimal. Jadi tinggi badannya sesuai dengan standar. Tapi balik lagi, kalau misalnya faktor lingkungannya ternyata tidak mendukung. Ya seperti tadi ya, faktor lingkungan kan dari sanitasi, kemudian dari akses terhadap pangan bergizi tidak mendukung, otomatis akan terjadi salah satu masalah gizi, gitu ya. Jadi diutamakan walaupun ada faktor genetik misalnya orang tuanya pendek, tapi kita bisa mengantisipasi atau mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan anak itu lewat faktor lingkungan seperti itu. Gitu. Jadi memang ada kemungkinan dari keturunan, tapi yang lebih berpengaruh itu dari lingkungan. Iya, betul sekali. Jadi mungkin terkait akses terhadap air bersih, apalagi yang tinggal di perkotaan mungkin ya. Terus kalau tidak salah terkait akses jamban sehat. Apakah septic tanknya ada di rumah? Apakah pembuangannya ada penampungan khusus atau dibuang ke sungai? Nah nanti air yang di sungai misalnya tercemar,
berarti berpengaruh ke akses air bersih. Iya, betul begitu. sekali. Jadi memang tidak hanya di sektor gizi saja, tapi sektor kesehatan lingkungan juga mempengaruhi terhadap kejadian stunting gitu ya. Nah, setelah kita tahu penyebabnya nih, ternyata banyak penyebabnya. Apa sih dampaknya dari stunting ini? Apakah dampaknya hanya tubuhnya pendek atau ada dampak lainnya? Sebenarnya dampak dari stunting sendiri ini akan berkepanjangan. Jadi tidak hanya pada saat anak-anak atau bayi atau usia balita ya, anak tersebut memiliki tinggi badan yang pendek, tapi jangka panjangnya juga lebih banyak lagi. Jadi kalau untuk dampak stunting sendiri itu terbagi kepada dua. Ada dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek yang sudah kita ketahui tadi dijelaskan ya, gagal pertumbuhan, kemudian terhambatnya perkembangan kognitif dan motorik, kemudian ada gangguan metabolisme pada akhirnya pada anak tersebut yang mengalami stunting. Nah, yang lebih panjang lagi atau dampak jangka panjangnya dari stunting itu nanti terasanya di masa anak tersebut masuk minimal di remaja, gitu ya. Remaja berarti yang mulai jadi muncul mungkin. betul. Jadi pada anak yang mengalami stunting, tadi kan ya masalah gangguan atau terhambatnya kemampuan kognitif ya. Jadi perkembangan sel-sel otaknya tidak berkembang secara optimal. Artinya pada saat usia sekolah dia tidak mampu menyerap pelajaran dengan baik. Itu berpengaruhnya pada saat apa? Pada saat bekerja. Nantinya nggak fokus gitu ya, tidak produktif. Jadi tidak produktif, menurunnya produktivitas. Tidak hanya itu, pada anak yang mengalami stunting kan ada masalah gizi ya, dari mulai tubuhnya pendek, kemudian bisa jadi menjadi obesitas karena tubuhnya pendek, berat badannya jadi berlebih misalnya. Meningkatnya resiko terkena penyakit tidak menular seperti diabetes ya, hipertensi, jantung gitu ya, jantung koroner atau penyakit stroke. Jadi dampaknya itu sampai dia usia produktif, sampai dia nanti mungkin masa tuanya ya. Masa tuanya apakah dia efek dari stuntingnya menyebabkan adanya masalah penyakit yang tidak menular gitu ya. Jadi betul, apalagi kalau perempuan, dia punya anak, kemudian pada saat hamil atau sebelum kehamilan tidak terpenuhi lagi kebutuhan atau kecukupan zat gizinya, lahir lagi anak yang stunting lagi. Terus berputar. Siklus ya. Betul. Jadinya siklus. Gitu. Makanya kita harus mencegah untuk memutus mata rantainya. Iya. Jadi memang berarti dampak dari stunting ini sangat luas dan kompleks jika tidak ditangani sejak dini. Jadi pada saat nanti dewasa terkena penyakit degeneratif, lalu di sekolahnya tidak berkonsentrasi, prestasi menurun, pada saat kerja tidak produktif mungkin ya, tidak bisa berinovasi pada saat bekerja. Berarti itu tanda-tanda stunting gitu ya. Gitu. Jadi emang status stunting ini tidak bisa diubah gitu ya. Betul, bersifat permanen dan tidak bisa dilihat hanya sampai anaknya usia 2 tahun 2 tahun saja. saja. Gitu. Karena efeknya nanti kan jangka panjang. Jangka panjang, betul. Wah, sebenarnya agak takut juga ya dengar efek dari stunting ini, makanya teman-teman semua, ibu dan bapak yang sedang menonton live Instagram ini, ayo cek tinggi badan dan panjang badan dan tinggi badan dan berat badan anaknya. Di posyandu juga bisa ya. Jadi untuk mengetahuinya pertama dengan cek dulu antropometrinya. Tadi setelah yang dijelaskan Bu Piana, dicek dulu panjang badannya. Kalau misalnya di bawah standar, harus dirujuk mungkin ke fasilitas kesehatan, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Betul, untuk diketahui apakah ada red flag atau enggak. Nah, tadi hubungannya dengan bonus demografi. Jadi nanti pada saat bonus demografi berarti udah pada dewasa nih anak-anaknya. Nah, pada saat bonus demografi nanti kita dituntut untuk produktif. Jadi sekitar 70%, lebih dari 70% populasi masyarakat Indonesia di atas tahun 2030 itu adalah di usia produktif. Tentunya ini merupakan masa-masa emas bagi bangsa kita untuk ibaratnya mengejar gitu ya, mengejar pembangunan, mampu untuk bersaing secara global. Nah, mungkin dampak stunting dari kualitas SDM tadi sudah dijelaskan ya, maka dari itu pentingnya kita untuk mencegah stunting. Kalau misalnya ada yang pengukuran berat panjang badannya masih kurang dari standar, tapi usianya masih di bawah 2 tahun, berarti masih bisa diperbaiki ya, masih bisa diperbaiki gitu. Nah, untuk
dampak tadi sudah dijelaskan. Sekarang bagaimana sih cara atau intervensi dalam penurunan angka stunting? Karena yang kita tahu program pemerintah sekarang sudah sangat berfokus, sangat detail terkait penanggulangan stunting. Boleh dijelaskan, Teh Arifah? Oke, memang upaya pencegahan atau penurunan angka stunting ini sudah dari beberapa tahun ke belakang ya sudah digembor-gemborkan ya, Iya, gitu betul. ya, untuk mencegah atau menurunkan angka stunting di Indonesia. Adapun intervensi atau upaya yang bisa kita lakukan saat ini, pemerintah membagi kepada dua bagian. Ada intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Oh, ada dua berarti ya, spesifik Betul. dan sensitif. Nah, kalau yang spesifik boleh dijelaskan? Spesifik itu intervensi atau upaya untuk mengatasi penyebab langsung dari penyebab stunting tersebut. Misalnya seperti apa tadi ya, asupan gitu ya, adanya penyakit infeksi atau tidak. Kalau ada langsung diatasi gitu ya. Kemudian bisa jadi ketersediaan pangan gitu ya, gitu. Atau misalnya pada anak yang bermasalah gizi, ada pemberian makanan tambahan gitu ya. Atau pada balita gizi buruk, ditata laksana gizi buruk gitu ya. Atau misalnya pemberian tablet tambah darah baik pada usia remaja, wanita usia subur ataupun ibu hamil. Itu untuk intervensi gizi spesifik. Kalau intervensi gizi sensitif ini secara luas sebenarnya ya. Jadi membahas mengenai lingkungan sekitar. Oh, faktor Eksternalnya, ketersediaan air bersih, sanitasi, kemudian akses terhadap pelayanan kesehatan gitu ya, dan faktor-faktor lainnya. Tetapi kedua hal tersebut tidak dapat terlaksana kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, kemudian kebijakan pemerintah dan lingkungan sekitar. Jadi untuk mengatasi atau mencegah stunting ini sudah menjadi tugas bersama. Tugas bersama, bukan hanya tenaga kesehatan. Nah, bukan hanya tenaga kesehatan. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan, tapi semua masyarakat. Semua lapisan masyarakat. Kader posyandu. Dari kader posyandu, orang tua, remaja, wanita usia subur, kemudian saya mah laki-laki gitu ya, saya mah tidak ada tidak ada kaitannya. Tapi kan sebagai calon ayah atau misalnya ayah muda ya, harus memahami karena yang mendukung nantinya di ruang lingkup keluarga salah satunya adalah dukungan ayah. Gitu ya, dukungan keluarga gitu ya, dukungan keluarga, kemudian nanti sisanya baru ke masyarakat luas. Oh iya, baik. Jadi tadi terkait intervensi sudah disebutkan tuh beberapa sasaran ya, sasaran intervensi. Nah, Bu Piana, terkait sasaran intervensi ini ada tidak sasaran khusus yang memang menjadi program pemerintah? Jadi pemerintah mengintervensi khusus ke kelompok sasaran tersebut. Untuk sasaran intervensi percepatan penurunan stunting, yang pertama jelas ibu hamil ya. Ibu hamil. Karena masuk ke 1000 HPK tadi. Ibu hamil, kenapa ibu hamil tadi sudah dijelaskan ya. Jadi stunting itu dimulai dari awal kehamilan. Jadi asupan nutrisi harus terpenuhi pada saat dalam kandungan. Nah, kebetulan untuk ibu hamil itu kebutuhannya juga meningkat ya. Kebutuhan meningkat berbeda dengan sebelum hamil ya. Jadi kurang lebih nambah energinya sekitar, kalau untuk trimester biasanya berbeda tiap semester, tiap trimester berbeda. Trimester pertama kurang lebih 180 kilokalori. Nah, mungkin itu bisa ditambahkan makanan atau bisa ditambah dengan penambahan protein. Sumber protein hewani seperti susu atau sumber protein lainnya bisa telur atau ikan, bisa 1 sampai 2 porsi. Terus kalau susu mungkin bisa satu gelas bisa. Kalau misalnya protein yang agak rendah lemak mungkin 2 porsi. Tapi kalau yang tinggi lemak, yang tinggi kalori bisa 1 porsi ya. Terus untuk trimester kedua bertambah kebutuhannya, nambah lagi dari kebutuhan biasanya ya. Ini nambah 300 kalori, 300 kilokalori ya, bisa kalau
ukur dengan makanan mungkin 2 sampai 3 porsi dari protein ya, 2 sampai 3 porsi tergantung dari jenis proteinnya. Begitu juga pada trimester ketiga sama 300 kilokalori. Nah, itu untuk ibu hamil. Itu untuk ibu hamil. Jadi kalau misalnya makannya tetap sama seperti biasa, dimungkinkan akan kurang asupannya. Ya, karena memang menanggung untuk 2 orang Iya, gitu ya, betul. untuk Jadi, bayinya dan buat ibunya juga. Itu untuk ibu hamil. Yang kedua tadi sasarannya jelas ibu menyusui. Jadi setelah melahirkan, ibu menyusui juga merupakan sasaran utama ya, sasaran karena ibu kan berarti akan menyusui bayinya tadi ya. Jadi untuk ibu menyusui pada saat lahir itu harus dilakukan IMD atau inisiasi menyusu dini untuk mencapai tadi untuk bisa tercapainya pemberian ASI eksklusif ya, ASI eksklusif secara optimal. Terus pemberian yang kedua mungkin bayi atau anak usia 0 sampai 6 bulan diberikan ASI eksklusif. Dan bayi setelah 6 bulan atau anak setelah 6 bulan sampai 2 tahun ASI tetap diteruskan dan diberikan makanan pendamping ASI. Itu. Jadi memang berfokus ya Bu ya pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi memang penting sekali untuk memperhatikan asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Namun di luar itu juga ada sasaran yang perlu diperhatikan. Tadi mungkin sudah disebutkan juga sama Teh Arifa. Jadi karena ibu hamil itu tadi harus sehat ya, biar tidak, kalau sakit kan tadi berdampak juga ya, bisa berpengaruh juga pada bisa terjadinya stunting ke anaknya. Jadi si ibu itu atau sebelum hamil juga harus sehat, harus tidak kurang gizi. Jadi sebaiknya pada wanita usia subur juga itu harus mendapat perhatian juga. Tadi sudah dijelaskan juga untuk wanita usia subur, begitu juga pada saat remaja. Jadi kebutuhan nutrisinya juga harus terpenuhi, terutama ada pemerintah mungkin sudah menggalangkan untuk pemberian tablet tambah darah ya pada usia remaja, rutin diminum minggu jika tidak head, setiap minggu, jika head setiap hari. Terus ya tentunya pada ibu hamil juga tadi ya sudah dijelaskan perlu juga penambahan tablet tambah darah. Itu mungkin sasaran-sasaran yang paling penting untuk dilakukan intervensi ya. Secara langsung. Iya. Nah, kalau misalnya seorang anak nih di usia misalnya 1 tahun 11 bulan ternyata pendek, di bawah panjang badan atau tinggi badannya menurut umur di bawah dari standar. Pada saat lewat 2 tahun dia masih pendek nih ternyata, dan pendek, terus pas dicek red flag sama dokter spesialis anak, ternyata dia udah banyak penyakit infeksi sebelumnya. Terus dicek lagi faktor penyebab tidak langsungnya juga ternyata banyak. Berarti dia terkena stunting berarti ya, anak tersebut stunting. Nah, apakah stunting ini bisa disembuhkan? Kalau lewat dari 2 tahun tidak bisa diperbaiki. Kalau misalnya sebelum 2 tahun bisa diperbaiki dengan pemenuhan asupan yang cukup. Kalau lewat 2 tahun sebetulnya tidak diperbaiki, tapi bisa mengoptimalkan dampaknya ya. Dampaknya bisa diminimalisir dengan pendampingan dengan edukasi, terus supaya tidak terjadi, tadi mungkin sudah dijelaskan tadi jangka panjangnya bisa diminimalisir seperti supaya tidak terjadinya penyakit degeneratif di masa tuanya, atau diminimalisir ya. Terus ya tapi mungkin untuk pendeknya, untuk panjang badannya mungkin akan susah gitu ya, tidak optimal gitu. Tapi sebetulnya kalau untuk pertumbuhan tadi sebetulnya pada masa anak-anak masih
terjadi pertumbuhan ya, Masih hanya tetap tumbuh masih gitu tetap ya. tumbuh ya pada usia anak itu ya sampai 18 tahun ya. Hanya percepatan pertumbuhan itu kan tadi di 1000 HPK. Ya. Selain itu di masa pubertas itu masih bisa Di remaja berarti ya. iya, pada masa remaja itu ada percepatan lagi pertumbuhan, tapi mungkin tidak secepat yang Pada saat 1000 hari pertama kehidupan. Jadi masa-masa itu merupakan masa-masa percepatan pertumbuhan. Oh, jadi mungkin dari segi antropometri atau tinggi badan bisa dikejar gitu ya, Bu Iya. ya. Tapi meskipun misalnya anak tersebut stunting, pada saat remaja dikejar nih, tinggi badannya udah sama nih misalnya dengan standar atau dengan orang seusianya. Tapi statusnya tetap stunting gitu anak tersebut. Ada yang lain yang tadi harus diperiksa. Iya, berarti- Kalau masih tetap ada dari sisi kecerdasannya Iya. mungkin gitu. Berarti tidak bisa diperbaiki ya. Berarti sampai dewasa nanti terbawa statusnya sebagai stunting. Iya. Berbeda dengan yang hanya perawakan pendek saja tidak stunting. Ada juga kan yang perawakannya pendek tapi tidak stunting. Karena tidak ada red flag tadi ya. Ya, jadi tidak semua, mungkin banyak profesor-profesor yang pendek itu kan tidak stunting, hanya Iya. pendek saja. Hanya pendek saja. Baik. Nah, kaitannya dengan tema dari Hari Gizi Nasional ke-63 ini mengenai protein hewani cegah stunting. Nah, di sini di-highlight protein hewani ini ternyata memiliki pengaruh besar terhadap pencegahan stunting pada anak. Mungkin bisa dijelaskan apa sih sebenarnya protein hewani itu dan contohnya apa? Silakan Teh Arifah. Baik, ya sesuai dengan tema Hari Gizi Nasional tahun ini ya, protein hewani cegah stunting. Jadi kita harus tahu dulu, masyarakat harus tahu dulu protein hewani itu apa sebenarnya ya. Mungkin sehari-harinya mereka terbiasa atau kita terbiasa mengkonsumsi sumber protein hewani, hanya belum tahu. Oh ternyata yang kita makan tuh protein hewani gitu ya. Jadi secara pengertian secara umumnya protein hewani itu adalah protein yang berasal dari hewan. Gitu ya, seperti ikan, telur, ayam, daging sapi, daging kambing gitu ya, atau produk-produk lainnya, susu juga salah satunya ya. Tapi diutamakannya kan kalau dimakan kita biasanya telur, ikan, ayam, daging sapi ya gitu, atau seafood gitu ya. Itu untuk sumber protein hewaninya. Kenapa protein hewani itu penting? Karena pada protein hewani kita membutuhkan sumber asam amino esensial. Tujuannya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, gitu ya. Selain itu tadi mendukung juga pertumbuhan tulang rawan yang nantinya akan mengoptimalkan tinggi badan anak tersebut. Jadi banyak sekali fungsi dari protein hewani sebenarnya, gitu ya. Paling seperti itu, Teh Firda. Iya, jadi memang ternyata ada hubungan ya antara konsumsi protein hewani dengan kejadian Ya, stunting. jelas. Jadi kalau untuk ada beberapa penelitian, salah satunya adalah penelitian di 49 negara, di mana di 49 negara yang tinggi konsumsi protein hewaninya, Ya. untuk prevalensi stuntingnya lebih rendah, gitu ya. Jadi itu menunjukkan ada kaitan erat antara konsumsi protein hewani dengan kejadian stunting. Jadi kalau konsumsi protein hewaninya tinggi, salah satunya menurunkan resiko dari stunting itu. Tapi kebalikannya, salah satu yang mendukung meningkatnya angka prevalensi stunting adalah konsumsi dari protein hewani yang rendah. Gitu. Gitu. Jadi memang konsumsi protein hewani masyarakat kita masih rendah berarti ya, sehingga berkontribusi terhadap tingginya angka stunting di Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan agar konsumsi protein hewani ini meningkat di masyarakat? Sebenarnya ya ini juga sama, untuk meningkatkan konsumsi protein hewani di masyarakat, ini tugas bersama juga. Jadi tadi di awal dibilang ada yang dia tidak tersedia, tidak mampu untuk membeli sumber protein hewani. Ada yang mampu tapi tidak tahu gitu ya. Jadi yang pertama ya pasti ya edukasi untuk mengenai pentingnya konsumsi protein hewani. Kemudian
biasanya pemerintah kan melakukan promosi gitu ya, edukasi di fasilitas kesehatan atau melalui media sosial gitu. Selain itu harus dipastikan ketersediaan bahan pangannya gitu ya. Harus ada berarti Harus ya, ada, akses betul. mungkin ya. Ya, akses salah satunya. Memang di Jawa Barat juga kan untuk mencari sumber protein hewani yang benar-benar ya kita memang harus memilih dengan betul-betul ya gitu ya untuk mendapatkan protein hewani yang segar gitu ya yang masih layak konsumsi. Mungkin di pedalaman-pedalaman aksesnya masih sulit gitu ya. Masih berpatok pada sayuran yang mudah karena kan langsung ditanam atau balik lagi kemampuan untuk membeli ya gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan juga. Baik, jadi memang banyak faktor yang menyebabkan daya konsumsi protein hewani di Indonesia itu rendah. Jadi mungkin perlunya peningkatan pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi protein hewani. Ternyata tidak perlu yang mahal-mahal. Betul. Putih telur juga ternyata bagus ya Ya, katanya. salah satu sumber protein hewani yang mudah didapat. Mudah didapat dan mudah cerna. Nah, betul. Kemudian kan ada yang lebih murah lagi ya seperti ikan gitu ya. Ya. Jadi tidak berpatok pada harus konsumsi daging sapi atau daging ayam. Malahan ikan salah satu produk hewani atau salah satu jenis protein hewani yang memiliki kandungan asam amino yang cukup lengkap. Kemudian ada keuntungannya juga dengan mengkonsumsi ikan, daya serap proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan mengkonsumsi sumber protein lainnya. Oh, Gitu. Tinggal PR-nya bagaimana caranya untuk terbiasa, Ya, terbiasa mengkonsumsi. makannya. Ya, itu yang menjadi PR ya. Iya. Nah, berarti kan misalnya nih masyarakat sudah mau dan mampu untuk makan protein hewani. Bagaimana untuk penerapannya misalnya di MPASI menambahkan protein hewani, bagaimana pola makannya, apa jenis protein hewani yang disarankan untuk MPASI? Jadi kalau untuk pemberian MPASI ini memang dilakukan, kuncinya adalah dilakukan secara bertahap. Jadi ada 4 prinsip pada pemberian MPASI ya. Yang pertama tepat waktu, kemudian adekuat atau memenuhi zat gizi, kemudian aman dan higienis ya atau bersih, dan yang terakhir adalah diberikan secara responsif. Jadi tidak dipaksa atau tidak memaksa. Diberikan secara anaknya jadi makan itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan bagi anak-anak gitu ya. Jangan ada pemaksaan. Ya gitu, karena kalau misalnya kita mampu membeli berbagai macam jenis protein, karbohidrat, dan zat gizi lainnya, tapi diberikannya secara dipaksa, nanti akan muncul trauma pada anak. Kemudian tadi pemberian bertahap tadi dimulai dari usia 6 bulan ya tepat waktu. Jadi pada usia 6 bulan dapat diberikan protein hewani sebanyak 1 penukar. Satu penukar itu Jadi kalau banyak? ukuran rumah tangganya untuk telur misalnya ya 1 butir telur. 1 butir telur 1 hari. Dalam 1 hari. Untuk ikan sekitar 35 sampai 50 gram ya tergantung jenis ikannya. Untuk ayam mudahnya 1 potong gitu ya. Kemudian itu diberikan, tapi harus dipastikan saya misalnya mau ngasihnya ikan misalnya ya, ibunya itu mau ngasih ikan pada bayi usia 6 bulan. Nah, itu harus diperhatikan keamanannya. Tadi prinsip MPASI tadi, jangan sampai ibu misalnya baru mulai usia 6 bulan, langsung diberikan ikan mas yang banyak duri, gitu ya, utuh lagi ya. Karena pada prinsip MPASI usia 6 bulan sampai 8 bulan itu teksturnya masih lumat. Lumat lembut berarti ya. Gitu, jadi disaring, bubur saring dikenalnya. Nah, itu bisa diberikan dengan kalori 200 kalori dalam 1 hari. Karena pada usia 6 sampai 8 bulan itu tetap terpenuhi banyaknya itu masih di ASI. Sebesar ya 70%-nya ya itu masih ASI. Sisanya di MPASI. Namanya juga makanan pendamping gitu ya. Tapi berbeda nanti ceritanya seiring bertumbuhnya usia atau bertambahnya usia ya. Kemudian diberikannya berapa banyak? Saya kan anaknya makannya cuma sedikit teh gitu ya. Pada usia 6 sampai 8 bulan sebenarnya cukup 2 sampai 3 sendok sampai mencapai 125 mili atau sekitar setengah gelas kalau cup kecil ya. Setengah
air mineral yang kecil gitu ya. Jadi memang anak-anak itu bukan porsi makannya bukan seperti orang dewasa yang harus habis satu mangkok. Nah, itu akan menaik bertahap sesuai dengan usianya. Dengan usia. Baik. Sangat jelas ya penjelasan terkait MPASI protein hewani. Jadi sebenarnya boleh nih ngasih protein hewani sejak awal MPASI, tapi yang perlu kita perhatikan adalah jenis protein hewaninya dan bagaimana cara kita mengolahnya agar anak tersebut daya terimanya bagus gitu ya. Kecuali nanti kalau anaknya udah masuk usia 1 tahun yang bisa konsumsi makanan keluarga, nah itu bisa berbarengan dengan menu keluarga. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngeblender lagi gitu ya, atau menghaluskan lagi. Iya, terus terkait porsi ini kan ada yang namanya isi piringku. Betul. Gitu. Nah, isi piringku untuk anak-anak apakah sama dengan dewasa? Karena yang kita tahu kalau yang dewasa itu kan dalam satu piring sepertiganya karbohidrat, sepertiganya sayuran, lalu sisanya itu buah-buahan dan lauk pauk. Nah, bagaimana dengan yang anak-anak? Yang anak-anak sebenarnya itu jelas berbeda. Tadi ya, anak-anak itu porsi makannya berbeda dengan orang dewasa. Pada anak atau bayi usia 6 sampai 8 bulan, sumber karbohidratnya kalau hitungan sendok ya cukup 3 sendok. 3 sendok. Iya, 3 sendok. Terus kemudian ditambah dengan sumber protein hewani, tadi ya 1 penukar, ditambah lagi dengan sayuran. Sayuran pun jangan banyak-banyak sampai 1/4 ngasih ya. Karena hanya dalam 1 hari itu hanya 1/3 porsi. Jadi sekali makannya cukup 10 gram. Gitu 10 ya. gram cukup ya. Cukup untuk 10 gram. Kemudian sisanya ditambahkan boleh protein nabati, tapi perlu diperhatikan jumlahnya. Jadi jangan sampai dikasih 1 tempe utuh gitu ya. Anak-anak kan porsi ukuran lambungnya masih kecil. Ditambah dengan buah-buahan misalnya sebagai selingan gitu ya. Jadi sebagai selingan boleh dibikin pure gitu ya, pure buah gitu. Memang sebaiknya dipure. Kalau di jus kan banyak airnya gitu ya. Bayi juga nanti resiko kembung kalau terlalu banyak. Apalagi banyak berarti ya. Apalagi nanti ditambah minum ASI. Itu untuk usia 6 sampai 8 bulan. Kalau 9 sampai 11 bulan itu masih sama sebenarnya untuk metode isi piringkunya ya. Jadi sekitar 30% gitu ya. Sisanya karbohidrat kemudian buah-buahan. Nah, untuk ukuran rumah tangganya itu sekitar 4 sendok makan, meningkat 1 sendok. Jadi kalau di usia 9 sampai 11 bulan itu 125 mili sampai 200 mili. 200 mili. Jadi setengah sampai 3/4-nya cup yang cukup besar mungkin ya Bu ya. Cup yang ukuran 250. Untuk protein hewaninya boleh dari 1 penukar ditambah misalnya bertahap menjadi 1,5 penukar. Itu dalam 1 hari. Jadi dari 1 butir telur bertahap naik ke 1,5 butir telur. 1 potong ayam jadi 1,5 potong ayam secara bertahap. Kemudian sayur buahnya juga masih 1/3. Intinya sih pemberiannya volumenya jangan terlalu banyak juga. Tapi yang membedakan pada usia 9 sampai 11 bulan itu dicincang teh. Teksturnya berarti teksturnya. Karena kan anak-anak gak mungkin makan lumat terus ya. Ada tumbuh gigi gitu ya. Ada misalnya nanti gerak tangannya, motoriknya sudah mulai baik gitu ya. Jadi teksturnya meningkat. Betul yang membedakan teksturnya. Di atas 1 tahun atau 12 sampai 2 tahun itu baru makanan keluarga. Untuk makanan karbohidratnya sekitar 200 sampai 250 ya, sekitar piring kecil anak-anak ya Bu ya. Nah itu baru diberikan sama tadi ya karbohidratnya, kemudian protein hewani, dan sudah mulai boleh diberikan protein nabati tidak hanya sebagai tambahan tapi sebagai menu. Gitu ya. Karena kan sudah makanan keluarga, sisanya sayur buah. Baik, terima kasih, sangat detail sekali ya untuk penjelasan terkait MPASI. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah mengetahui pentingnya gizi seimbang pada MPASI, terutama penambahan protein hewani agar nanti anak-anak kita tidak stunting gitu ya, tidak stunting, pertumbuhannya baik serta berkembang secara optimal. Nah, mungkin sekarang kita buka sesi tanya jawab. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari Instagram. Mungkin yang pertama kita bacakan.
Adakah rekomendasi MPASI dengan nilai gizi baik dan protein hewani untuk anak usia 11 bulan? Mangga Teh Arifah boleh dijawab? Oke, untuk anak usia 11 bulan, rekomendasinya tadi ya, dari saya sebutkan dari bentuk makanan. Bentuk makanannya itu makanan dicincang. Kebutuhan yang kalorinya sekitar 300 kalori, Bu, gitu ya. Ya tadi 125 sampai 200 mili. Untuk tekstur makanannya. Jadi kalau satu mangkuk bukan mangkuk jago ya, ayam jago itu kan terlalu banyak. Porsi dewasa itu mah ya. Itu mah ya. Jadi mangkuk bayi ya, mangkuk kecil dari setengah sampai satu mangkuk sekitar 200 mili. 200 mili. Kemudian bahannya apa saja yang sudah boleh diberikan karena sudah melalui fase awal ya. Tadi kan MPASI awal di perkenalan sudah boleh diberikan beragam dari sayurannya. Misalnya kita kan yang paling mudah itu wortel gitu ya. Kemudian bayam gitu, labu siam gitu ya. Itu boleh diberikan. Tapi jangan melupakan tadi protein hewani. Protein hewaninya juga tadi karena sudah bertahap diberikan di usia 6 sampai 8 bulan, di usia 9 sampai 11 bulan itu kita tinggal melanjutkan sebenarnya mana yang daya terimanya baik atau mana yang menimbulkan alergi gitu ya. Nah, kita harus pilih-pilih. Tapi anak itu ketika tidak mau makan bukan berarti tidak suka dengan makanannya. GTM biasanya disebutnya ya. Kan masa-masa 9 sampai 11 bulan itu sudah fase GTM ya. Nah, bukan berarti ini kayaknya dia mah emang gak suka sayur atau gak suka ikan. Sampai nanti usianya balita gitu ya, di atas 2 tahun gak pernah lagi dikasih ikan. Tetap diberikan protein hewani yang bervariasi. Artinya selalu diperkenalkan. Kuncinya itu untuk MPASI itu adalah konsistensi ibunya memberikan dengan menu yang bervariasi. Memang agak berat ya PR-nya gitu ya. Kita tuh harus masak yang beragam gitu. Tapi itu untuk meningkatkan asupan makan anak. Kemudian karbohidratnya gitu ya. Kalau misalnya nasi lagi kurang nih, bubur atau dari sumber beras, boleh diganti dengan yang aman lainnya ya. Misalnya dengan kentang gitu ya. Umbi-umbian berarti umbi-umbian boleh ya? Sudah mulai boleh secara bertahap. Tapi tidak diberikan yang membuat saluran pencernaan kembung seperti ubi yang manis ya. Nah, itu harus hati-hati memberikan karena kan kembung nantinya. Kemudian sisanya buah-buahan sudah diperkenalkan gitu. Yang paling baik tadi mencapai 300 kalori. 300 kalori. Kalau untuk lebih detailnya 300 kalori itu berapa banyak? Nah, ibu yang siapa ya? Ada namanya? Ibu nggak ada ya? Ibu yang bertanya mungkin boleh nanti berkonsultasi ya ke Poligizi supaya nantinya lebih jelas lagi karena berbeda antara kecukupan dengan kebutuhan. Jadi nanti kalau konsultasi itu lebih jelas lagi sesuai dengan kebutuhannya, kemudian dijelaskan lagi bagaimana pemberiannya. Baik, terima kasih kepada ibu yang bertanya. Pertanyaan pertama sudah dijawab dengan lengkap ya. Alhamdulillah, semoga puas atas jawabannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua dari @helmi. Apakah anak yang umur 3 tahun berat badan dan tinggi badannya tidak sesuai standar bisa menjadi stunting permanen? Bagaimana upayanya supaya jangan masuk kategori stunting? Jika udah 3 tahun nih Bu. Sudah 3 tahun, apakah tadi boleh diulang? Apakah misalnya udah 3 tahun berat badan dan tinggi badannya tidak sesuai standar, apakah itu termasuk stunting? Terus apakah bisa diperbaiki mungkin biar tidak masuk kategori stunting? Oke, tadi mungkin sudah dijelaskan untuk usia di atas 2 tahun kalau memang sudah didiagnosis sama dokter itu stunting, memang agak sulit diperbaiki tapi hanya bisa meminimalkan dampaknya. Tapi di sini mungkin tidak dijelaskan juga apakah itu stunting atau tidak, itu hanya perawakannya pendek atau berat badan kurang. Mungkin saja itu bukan stunting tapi hanya stunted, itu bisa diperbaiki dengan asupan ya. Untuk berat badan yang kurang bisa diperbaiki dengan asupan. Tinggi badan kalau memang bukan stunting ya mungkin bisa diperbaiki. Tapi kalau tadi kalau memang sudah melakukan pemeriksaan atau
pemeriksaan dan sudah didiagnosis, itu memang tadi hanya bisa diminimalisir dampaknya. Terus yang pertanyaan yang kedua itu tadi, Bagaimana upayanya agar tidak masuk kategori stunting? ya tadi bisa cegah ya dengan pemenuhan asupannya yang cukup, terus dijaga kesehatannya supaya tidak sakit, karena dengan sakit infeksi atau terkena penyakit infeksi itu akan berpengaruh atau berdampak ke menjadi stunting. Hanya yang kalau misalnya sudah terjadi stunting tadi sudah saya sebutkan tidak bisa diperbaiki, hanya meminimalisir. Tapi kalau belum, berarti mungkin saja bukan stunting, ya bisa ada pertumbuhan lagi di masa masa puber, pada masa remaja. Mungkin untuk tinggi badan bisa diperbaiki di situ kalau memang bukan stunting. Iya, baik. Terima kasih Bu Piana atas jawabannya. Semoga penanya puas atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari @riainot. Anak saya berumur 8 bulan kemarin didiagnosa bronkopneumonia. Berat badan dan tinggi badannya pun kurang dari standar. Untuk perbaikan gizinya baiknya diberikan protein hewani berapa banyak setiap makan? Mau sama siapa? Mau Teh Arifah? Boleh. Baik, untuk usia 8 bulan dengan kebutuhan tadi di MPASI-nya itu 200 kalori ya gitu. Dengan porsinya 2 sampai 3 sendok makan, naik bertahap. Jadi kalau udah 8 bulan sepertinya sudah bisa konsumsi 125 mili MPASI yang saring ya gitu. Memang pada kondisi bronkopneumonia kan ada infeksi ya Teh ya. Jadi itu diperlukan protein yang cukup tinggi. Protein hewaninya jenis apa? Yang pasti yang tersedia dulu di rumah sebenarnya itu ya. Jangan dulu nyari yang jauh-jauh gitu ya. Jadi yang mudah didapat, harganya terjangkau dan tersedia. Kalau mau dijelaskan lebih detailnya, di saya mah segala ada misalnya ya. Boleh pastikan dulu anaknya senangnya apa dulu. Ya. Jadi anaknya senang konsumsi makan protein hewaninya jenis apa. Tapi memang yang mudah cerna tadi ada di putih telur dan ikan. Jadi sebenarnya mungkin diperbanyak konsumsi putih telur dan ikan. Jenis ikannya juga misalnya saya maunya beli yang mahal-mahal gitu ya, ikan salmon, tapi jauh belinya. Tapi di rumah saya mah cuma ada ikan tuna gitu ya. Ya udah, gak apa-apa ikan tuna aja. Yang penting aman diberikan. Jadi jangan nyari yang sulit dulu, karena kan misalnya ya selebgram ngasihnya ikan salmon, ikut-ikutan ngasih ikan salmon tanpa misalnya mempertimbangkan ketersediaan, terjangkau atau tidaknya gitu. Jadi jenis ikan, baik itu ikan laut atau ikan tawar ya, air tawar, yang mudah dicerna artinya tidak banyak duri karena anaknya masih menggunakan makanan lumat ya. Mudah didapat, itu bisa meningkatkan kebutuhan atau daya serap proteinnya lebih tinggi dibandingkan protein hewani lainnya. Baik, Gitu. terima kasih. Semoga jawabannya, @riainot Ya, semoga puas dengan jawabannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya terkait MPASI juga nih dari @nurhadianis. Kalau untuk MPASI apakah boleh dipergunakan garam dan gula serta penyedap rasa lainnya saat usia 6 bulan? Mangga, Bu Piana boleh atau Arifah? Untuk MPASI penggunaan gula garam sudah ya diperbolehkan hanya dalam jumlah terbatas, jadi belum bisa memberikan banyak seperti pada orang dewasa atau pada anak-anak. Kalau pada pengenalan hanya digunakan sedikit saja, jadi tidak terlalu banyak. Baik, jadi mungkin anaknya diperkenalkan dulu rasa asli makanan. Ya, rasa setelah plain dari makanan. Udah mau beranjak 1 tahun mungkin ya, sudah mau makanan keluarga, Nah, itu baru sudah boleh ditambahkan tapi terbatas mungkin ya. Terbatas sesuai dengan pola gizi seimbang ya. Karena kita juga harus membatasi mulai dari anak-anak, dewasa pun sama ya, membatasi gula, garam dan minyak. Ya. Baik, semoga Ibu Sani puas atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan
terkait alergi. Bagaimana untuk anak yang alergi protein hewani? Upaya apa agar tidak sampai anak tersebut terkena stunting? Mangga Teh Arifah, tolong dijawab pertanyaannya. Untuk alergi sendiri sebenarnya kan banyak ya, gitu ya. Apakah jenis protein hewani kan banyak nih. Apakah semua jenis protein hewani alergi itu yang perlu dipastikan? Untuk mengetahuinya sebenarnya kan untuk alergi itu biasanya dilakukan tes ya, Ya, tes alergi. untuk mengetahui bahan makanan apa yang menyebabkan alerginya. Kalau memang misalnya semua jenis protein hewani alergi misalnya ya berarti dimaksimalkan mau tidak mau dimaksimalkan di protein nabati gitu ya. Jadi hanya saja beda jenis jadinya. Jadi berapa banyak mungkin protein nabati yang harus rutin dikonsumsi. Tapi kalau misalnya hanya satu jenis, taruhlah biasanya yang bikin alergi itu di telur misalnya ya. Ibu bapak bisa memaksimalkan di jenis protein yang lain, di ikan, ayam, daging sapi gitu ya, sesuai dengan ketersediaan bahan makanan. Nah, biasa kan seafood ya yang mudah alergi itu seafood dan telur. Nah, kalau misalnya ternyata hanya alerginya di satu bahan, berarti dimaksimalkan di bahan yang lain. Kalau semua jenisnya alergi, berarti boleh tidak ada cara lain ya, berarti dengan protein nabatinya. Tapi biasanya seiring berjalannya usia, bertambahnya usia, kondisi alergi ini kalau daya tahan tubuhnya baik. Semakin membaik ya. Oh, gitu bisa ya, diatasi berarti ya alergi ini. Gitu. Asalkan ya tadi diperkenalkan, kemudian selalu menjaga kondisi daya tahan tubuhnya. Daya tahan tubuh, baik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga penanya puas atas jawaban yang telah diberikan. Nah, mungkin semua pertanyaan sudah selesai dibacakan. Kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, kami ingin meminta closing statement dari setiap narasumber terkait upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, khususnya kaitannya dengan tema stunting tahun ini, tema Hari Gizi Nasional tahun ini. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Piana. Untuk pencegahan stunting ya statementnya. Ya, jadi kami mengajak ibu-ibu atau masyarakat di luar, marilah kita mengkonsumsi protein hewani untuk mencegah stunting demi masa depan anak bangsa. Jadi mari kita mengkonsumsi protein hewani untuk mencegah stunting demi masa depan anak bangsa. Selanjutnya Teh Arifah. Mungkin dari saya, keberhasilan masa depan seorang anak tidak hanya ditentukan pada saat di mana dia bersekolah, belajar dengan siapa, tapi ditentukan juga dia lahir dari ibu yang seperti apa. Kalau ibu yang sehat, zat gizi terpenuhi, memberikan anak makanan yang bergizi dan seimbang, kemudian memantau pertumbuhan dan perkembangan, insya Allah di masa yang akan datang, anak tersebut akan menjadi salah satu bagian dari generasi emas anak-anak Indonesia. Baik, terima kasih Bu Piana dan Arifah atas closing statement-nya. Mungkin ada satu lagi nih dari saya, ada quote dari Helen Keller, yaitu alone we can do little thing, but together we can do so much. Jadi kalau sendiri kita melakukan perubahan, baik untuk diri kita sendiri dan lingkungan sekitar yang dekat mungkin ya. Tapi kalau kita bersama-sama, kita bisa mencapai perubahan yang sangat baik. Perubahan yang global, yang berpengaruh pada generasi kita. Bukan generasi kita saja, tapi generasi yang akan datang. Jadi, ayo sama-sama kita cegah stunting sedari dini. Tidak hanya kita, tenaga kesehatan, tidak hanya pemerintah sebagai pemangku kebijakan, tidak hanya ahli gizi saja yang berfokus pada stunting, tapi masyarakat luas juga harus, ya. Karena dengan dicegahnya stunting, anak bisa tumbuh optimal, kemampuan emosional dan sosialnya baik, fisiknya juga baik, sehingga bisa mampu bersaing secara global nanti pada saat generasi emas 2045. Jadi ayo kita sama-sama persiapkan. Nah, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.